Kali ini Mimin bakal ceritain film yang bergenre komedi romantis dari Amerika Serikat yang dirilis pada akhir tahun 2013. Film ini berjudul Don John, sebuah film yang dibintangi oleh si aktor ganteng Joseph Gordon-Levitt dan si aktris gemes nan lucu yakni Scarlett Johansson. Secara garis besar film ini mungkin harus saya kategorikan sebagai film dewasa karena baik dari segi cerita maupun adegan menampilkan scene untuk usia 20 tahun ke atas. Di mana film ini mengisahkan tentang seorang pria yang gemar nonton video mantap-mantap di situs-situs porno sambil melakukan olahraga 5 jari alias colai dan masturbasi sebanyak 35 kali dalam seminggu. Wow, pasti kalian penasaran kan filmnya seperti apa? So, nggak usah berlama-lama lagi, dan buat kalian yang masih jomblo jangan lupa siapkan tisu dan sabun. Mari kita ke pembahasan alur cerita Don John 2013. 1, 2, 3, funk it. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama John Martello atau yang sering dipanggil Don John. Pria ini mempunyai wajah yang tampan, tubuh yang six-pack, rajin ibadah, dan juga sayang keluarga. John selalu menghabiskan waktunya dengan menatap layar laptop di kamar apartemennya. Ternyata dia sedang menonton video mantap-mantap sambil melakukan aksi senam 5 jari di kamarnya. Baru juga mulai filmnya. Oke, tapi nggak apa-apa, biarin aja si John bersama tisunya. Lanjut, scene berlanjut memperlihatkan John yang tengah asik menikmati waktunya bersama teman-temannya di sebuah klub malam. John ternyata juga merupakan seorang fuckboy tingkat dewa guys. Dia sangat ahli dalam hal memikat wanita. Tetapi anehnya, meskipun ia sering mantap-mantap dengan banyak wanita yang ia temui di klub malam, hal itu tidak memberikan kepuasan untuk John. Dan ia lebih dapat merasakan kepuasan ketika menjinakkan dedeknya secara mandiri dengan menonton video mantap-mantap sambil melakukan aksi senam 5 jari kembali guys. Berlanjut di sebuah klub malam, pandangan si John teralihkan oleh mbak-mbak gemes dari kejauhan yang sedang mengenakan pakaian bergaun merah. Wanita cantik itu punya bentuk tubuh yang sempurna, kata si John. Bisa dibilang semua cowok pun dedeknya bakal berdiri kalau dideketin sama wanita ini. Dengan modal tampang good looking yang dimiliki si John, ia pun dengan percaya diri menghampiri wanita itu dan berhasil mengajak wanita itu untuk berdansa. Tapi usahanya dalam mengajak wanita itu untuk bercocok tanam ternyata gagal dan wanita itu malah pergi meninggalkan si John. John yang kesal pun kembali masuk ke dalam klub malam dan mencari mangsa kembali. Kali ini matanya tertuju pada wanita berbaju silver. Meskipun kali ini ia berhasil, ternyata hal itu tidak bikin si John ini puas. Akhirnya ia pun lagi-lagi menonton video mantap-mantap sambil aksi senam 5 jari kembali. Pagi harinya, ia merapikan tempat tidurnya yang habis dipakai mantap-mantap. Kemudian naik mobil dengan buru-buru ke gereja. Di sana ia dan keluarganya beribadah. Di depan pastor ia mengakui semua dosa-dosanya dan memohon ampunan. Setelah selesai ibadah, John dan keluarga berkumpul di meja makan. Adiknya terlihat fokus dengan HP-nya, sementara sang ayah dan John berdebat karena perbedaan pendapat. Sang ibu pun datang dengan membawa sebuah makanan yang baru saja ia siapkan. Dan di sana ibu John meminta agar John segera membawa wanita pujaan hatinya. Siang harinya John pergi nge-gym. Di sana ia berolahraga agar tubuhnya tetap six-pack. Setelah itu kegemarannya pun kembali ia lakukan, yakni dengan menonton sebuah video mantap-mantap. Kemudian scene berganti memperlihatkan si John sedang kumpul sama teman-temannya. Rupanya ia kepincut sama wanita cantik yang ditemuinya di klub malam. Saking penasarannya, si John mulai ngepoin wanita bergaun merah. Ia menanyakan namanya kepada bartender di klub itu. Akhirnya John pun mengetahui nama wanita bergaun merah. Ternyata namanya adalah Barbara Sugarman. Si John dan temannya pun makin kepo sama wanita itu dan dengan penuh harapan mencari akun wanita itu di Facebook. Dan si John berhasil menemukan akun Barbara. Mereka berdua pun tampak senang akan hal itu. Lalu si John tanpa ragu lagi langsung DM Barbara untuk mengajaknya makan siang bersama. Dan Barbara pun menerima ajakan si John. Lihat si Barbara ini juga.
baru bagus nih, baru namanya pacaran sehat nih. Sesampainya di rumah si John terlihat masih melakukan rutinitas malam harinya. Kali ini dengan menampilkan foto Barbara sebagai bahannya. Singkat cerita, mereka berdua pun mengenalkan hubungan mereka pada teman-temannya. Lalu di sini Barbara ditanya oleh salah satu temannya mengenai hal bercocok tanam. Temannya bertanya apakah Barbara sudah melakukan hal itu bersama John. Barbara pun menjawab dengan jujur bahwa mereka tidak pernah melakukan hal itu. Temannya pun terkejut mendengar hal itu. Lalu scene beralih di mana si John ini ingin memasuki ruangan kelas. Tiba-tiba Barbara pun menelpon si John dan cerita ketika John sudah pulang ke rumah, tiba-tiba datanglah si Barbara dengan wajah yang menggoda. Si John pun langsung paham akan itu. Lalu mereka berdua pun perdana melakukan aksi bercocok tanam. Tetapi anehnya si John masih aja merasa belum puas akan hal itu. Lagi dan lagi, scene memperlihatkan rutinitas malamnya si John. Di sini, secara mengejutkan John yang tengah asik mengayun rudalnya dipergoki oleh Barbara. Barbara pun marah kepada si John. Namun John ini terlihat mengelak dan beralasan ia tidak melakukan aksi senamnya itu, melainkan tengah menonton film berbalut lelucon yang dikirim oleh teman-temannya. Dan Barbara pun percaya akan kebohongan si John. Hubungan mereka pun masih tetap bertahan, tetapi si John ini masih aja sering ngelakuin rutinitasnya. John melakukan rutinitasnya tanpa sepengetahuan Barbara. Lalu ketika di kampus terlihat John tengah menonton filmnya saat perkuliahan belum dimulai. Namun ia dipergoki oleh seorang wanita yang kala itu pernah John temui saat menangis di kampus waktu itu. Wanita itu bernama Esther. Singkat cerita, si John pun mengajak Barbara ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Orang tua John pun senang dan tampak sangat menyukai Barbara, terutama ayahnya yang terpesona oleh kecantikan Barbara. Lalu scene beralih di mana John sedang berada di kampus. Ia tiba-tiba dihampiri oleh Esther. Yang terlihat Esther ini terpikat oleh John dan berusaha mendekati si John. Esther ini memiliki caranya sendiri untuk mendekati si John, yakni dengan meminjamkan si John sebuah film kesukaannya, yaitu film bercocok tanam. Lalu di sini kita diperlihatkan John yang sedang bersama Barbara. Di situ Barbara terus berupaya agar hubungannya dengan si John tetap terjalin dengan baik-baik saja. Si Barbara melarang si John untuk membersihkan apartemennya sendirian karena menurut Barbara itu adalah hal yang tidak jantan. Di film ini emang sih si John itu kelihatannya rajin beres-beres apartemennya sendiri, tetapi hal itu tidak disukai oleh Barbara dan Barbara pun berniat mencarikan pembantu untuk si John. Scene beralih di mana si Esther lagi ngintilin si John. Ia terus berusaha untuk mendekati si John. Ia beralasan meminjam catatan si John karena saat kelas sedang berlangsung ia ketiduran. Dan si John pun akhirnya meminjamkan catatannya sambil menunjukkan ekspresi kekesalannya pada Esther. Singkat cerita, tibalah John di rumah. Ternyata sudah ada Barbara di rumahnya yang terlihat sedang kecewa dan sedih. Barbara pun bertanya kepada John, "Apakah kau ingat saat pertama kali kita berkencan? Aku pernah bilang jangan pernah mencoba untuk berbohong kepadaku," ucap si Barbara. Ternyata di sini Barbara mengetahui bahwa si John masih aja melakukan rutinitas malamnya, yakni sering menonton film bercocok tanam. Si Barbara mengetahui hal itu dari history browsingnya di laptop si John. Barbara pun terlihat kecewa terhadap John. Akhirnya hal itu membuat hubungan mereka pun berakhir. Setelah putus dengan Barbara, John kembali menjalani gaya hidupnya seperti biasa, seperti saat ia belum bertemu dengan Barbara. Lalu ia pun pergi ke gereja. Di sana ia berdoa dan mengatakan bahwa dia dalam minggu ini telah menonton film bercocok tanam dan senam jari sebanyak 35 kali. Lalu ia mengakui dosa-dosanya dan menyesali hal itu. Namun lagi-lagi ketika sudah di rumah, John masih melakukan rutinitasnya. Emang kacau nih orang. Baru juga tobat, udah mulai lagi. Lalu tak lama kemudian datanglah temannya si John. Di sini terlihat wajah si John yang seperti sedang galau.
Temannya pun menanyakan apakah John ini baik-baik saja. Di sini John pun curhat kepada temannya mengenai kandasnya hubungan dia dengan si Barbara. Ia mengatakan hubungannya kandas karena hal sepele, yaitu dipicu oleh kegiatannya menonton film bercocok tanam. Mendengar itu temannya pun terkejut. Scene beralih di mana si John sedang berada di kampus. Ia pun sekarang terlihat mulai peka terhadap Esther dan sudah mulai mendekati Esther. Lalu kemudian mereka melakukan aksi cocok tanam di mobil. Setelah selesai, si John curhat kepada Esther mengenai hubungannya yang telah berakhir dengan pacarnya. Ya, kurang lebih percakapannya sama pada saat waktu John curhat ke temannya. Esther pun bertanya, apakah kau pernah sekali saja menonton video itu? Di sini yang dimaksud adalah video yang pernah dikasih Esther kepada si John tempo hari. Si John pun hanya bisa terdiam ketika ditanya hal itu. Si Esther pun menebak bahwa si John ini adalah seorang pecandu dan tidak bisa berhenti melakukan rutinitas malamnya. John pun menjawab, bercocok tanam memanglah enak, tetapi tidak seenak pada saat ia menonton film. Emang udah gak waras si John ini kali ya. Esther pun menyuruh si John untuk mencoba melakukan senam 5 jari tanpa menonton film cocok tanam. Lalu saat di rumah, si John pun mencoba melakukannya. Tetapi si John tidak bisa melakukan hal itu. Lalu pada saat malam harinya, Esther pun menyuruh si John untuk datang ke rumahnya. Ketika di rumah Esther, John mengatakan bahwa ia tidak mampu melakukan hal yang disuruh oleh Esther, yaitu mengasah rudal tanpa menonton film bercocok tanam. Setelah itu, Esther pun mencoba untuk menasehati si John kembali agar terbebas dari kebiasaan buruknya. Scene menampilkan John yang habis selesai mandi, tetapi terlihat Esther seperti sedang menangis. Melihat hal itu, John pun bertanya apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Esther. Esther pun bercerita bahwa ia sering tiba-tiba menangis karena suami dan anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil 14 bulan yang lalu. Akhirnya keungkap juga kenapa si Esther ini suka tiba-tiba nangis enggak jelas. Lalu di rumahnya Esther, akhirnya si John bisa merasakan kepuasan tanpa harus menonton filmnya. Singkat cerita, scene menampilkan keesokan harinya di mana si John ini bercerita kepada orang tuanya bahwa ia telah putus dengan Barbara. Dan terlihat orang tua John pun kecewa. Orang tua si John ini sudah sangat menyukai Barbara. Di sini adiknya John mencoba membela kakaknya dengan mengatakan bahwa Barbara tidaklah benar-benar peduli terhadapnya dan hanya memanfaatkan si John saja. All I'm saying is, that girl, she has her own agenda. She doesn't care about Johnny. She doesn't know the first thing about him. She just wants a guy who's gonna do whatever she tells him to. It is a good thing that she broke up with you. Lalu di sela-sela akhir film ini, John kembali menemui Barbara dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun Barbara tak memperdulikan hal itu. Ia sudah tidak ingin bertemu John lagi. Don't call me anymore. Di situ John menyadari bahwa hidupnya akan jauh lebih baik tanpa adanya si Barbara. Terlihat John kali ini sudah mulai sembuh dari aksi rutinitas malamnya. Ia sekarang dengan mudah mengabaikan laptopnya. Ia berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Di ending cerita ternyata John akhirnya memutuskan untuk berpacaran dengan Esther. Meskipun sejauh ini John belum siap untuk menikahi si Esther, tapi John di sini mengatakan hal serius bahwa ia benar-benar mencintai Esther. Dan film pun selesai. Nah, seru kan filmnya? Happy ending juga. Walaupun alur ceritanya nggak bikin kita kagum dan banyak sekali plot twist yang membingungkan bagi Mimin, tapi di film ini banyak pesan yang dapat kita ambil. Kalian juga pasti udah tahu apa itu. Jadi kesimpulannya, intinya tobatlah sebelum pacar kalian ngecek history browsing kalian. Oke, begitulah alur cerita dari film ini. Coba tinggalkan komentar di bawah, siapa tahu ada yang pengen mengakui dosa-dosanya. Dan tentunya kalian juga bisa request film apa yang ingin dibahas. Sampai bertemu lagi di video Samafa selanjutnya. Bye.